Eh, saksi nomor urut 2, Idam, belum disumpah ya? Belum ya? Sudah? Tadi sudah disumpah? Oke. Tolong dibantu dihidupkan itu. Yang mulia, dalam Apalagi ini? termohon, dalam catatan termohon saksi nomor 2 Andi Budiman. Sebenarnya kalau saya tidak salah dengar namanya Enggak, Idam. ini daftarnya sudah Idam. Ya, enggak ada masalah itu. Oh, Ya, kami Idam belum ini. dapat. Karena di sini tidak ada nama Idam. Oke. Ya, Idam. Itu yang di belakang pakai peci putih siapa itu? Hah? Majelis operatornya. Mestinya izin dengan mahkamah bisa duduk di situ itu. Makanya saya tanya. Sudah ada izin mahkamah majelis. Kapan izinnya? Kalau Ya, makanya saya tanya. Namanya siapa? Nama saya Wahyudi. kami Iya, tolong itu dicatat ada tambahan operator dari pihak pemohon namanya Idam siapa? Saya Wahyudi. Wahyudi. Iya. Ya, baik. Saudara operator ya? Ya. Baik, kalau begitu. Kita mulai. Pak Idam, saudara akan menerangkan ini begini karena sangat sumir apa yang disampaikan oleh pemohon. Di sini hanya dikatakan Idam itu akan menjelaskan tentang DPT bermasalah. Ya. Saudara Idam selain menjelaskan secara pokok DPT bermasalah, apa yang akan dijelaskan lagi? Selain itu dulu. Pokok-pokoknya apa supaya diketahui oleh semuanya supaya kita bisa menyiapkan untuk memperdalam. Ada 4. Ya, 4 apa saja? Itu NIK Kecamatan Siluman. NIK diterimakan di rumah. NIK per Kecamatan Siluman. NIK Kecamatan Siluman. Terus apa lagi? Kemudian NIK Rekayasa. NIK Rekayasa. Terus Pemilih Ganda. pemilih ganda. Terus apa lagi satunya? Pemilih bawah umur. Pemilih di bawah umur. Ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Agus Maksum berarti. Saya tadi tidak lihat jadi saya tidak bisa menjawab. Saya tidak lihat waktu Pak Agus bersaksi jadi saya. Iya, memang nggak mendengar. Ya. Ini jadi saudara kuasa pemohon sebetulnya merugikan Anda sendiri. Tadi sudah didiskusikan panjang lebar mengenai hal ini. Ini redundant ini kalau mau diteruskan atau tidak. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Bagian yang pertama, ini memang kesempatan kami Pak untuk menyediakan saksi, dan kami meyakini saksi ini akan melengkapi dan saling komplement dengan saksi sebelumnya. Oke. Jadi jangan dinilai lebih dulu sebelum didengar keterangannya Baik, Pak. kalau Mohon. begitu nanti di dalam rangka penjelasannya, kalau dinilai itu redundant, saya stop pindah yang lain, ya? Pak Ketua atau majelis, beliau tidak pernah mendengar. Enggak, maksud saya penjelasan dia kalau dinilai redundant, maka saya minta untuk bergeser ke yang lain. Saya akan menyerahkan kepada majelis. Ya. Kami mohon diberikan keleluasaan karena kami ingin membuktikan apa yang kami dalilkan. Baik, jadi kalau Terima kasih, itu Pak. redundant kan percuma saja sebetulnya, ya? Percuma tidaknya nanti dari kami Pak, silahkan majelis, tapi paling tidak tolong Loh, berikan enggak. kesempatan. Ini kan kita itu speedy trial, kita yang menilai. Kalau Ya. kita sudah anggap cukup, ngapain kita berlama-lama mengenai itu? Karena kan sudah sampaikan pada awal itu bahwa yang dipentingkan bukan kuantitas yang mengatakan, tapi kualitas apa yang disampaikan sebetulnya. Bagian pertama, berikan kesempatan Pak Idam untuk menjelaskan. Baik, silahkan. Bagian kalau kedua, ada. nanti majelis yang akan menilai apakah itu memang redundant atau tidak. Ya, tapi cukup. saya mohon diberikan kesempatan seluas-luasnya Oh iya, untuk Pak pasti Idam. kalau itu. Terima kasih, Ya, Pak. silakan. Baik.
Silahkan Pak Idam, ini lampiran yang akan disampaikan atau bukan? Ini ahli atau Anda yang akan menyampaikan? Ini ada membongkar kecurangan internal report ini yang disampaikan kepada kita dari mana ini? Bukan saya ya. Bukan ya? Ahli nanti? Saksi. Iya pemohon. Ya. Ini untuk ahli, Pak. Ahli itu ya? untuk ahli, bukan untuk saksi yang sekarang. Kalau saksi memang bahasanya lain. Makanya saya tanyakan kalau ini dari Pak Idam, ini bukan bahasa saksi tapi ini bahasa ahli itu. Baik, silahkan Pak Idam disampaikan. Ya, saya urutkan penyampaian saya. Baik, sebelumnya begini, saya mau tanya sebelumnya, pada waktu Pilpres kemarin Anda punya posisi apa, fungsi apa? Punya posisi apa-apa. Tidak apa-apa, bukan tim dari BPN? Saya di kampung, Pak. Di kampung. Dari Makassar. Oke. Terus kesaksiannya ini berhubungan dengan apa? Jadi kesaksian itu diberikan karena Anda melihat, mendengar, dan merasakan. Itu apa berarti kalau Anda di kampung? Kan DPT juga ada di kampung, Pak. Oh, berarti nanti yang akan dijelaskan Anda itu DPT di kampung Anda? Kan, seluruh Indonesia. Hah? Loh gimana? Ya, saya dapatkan source atau file database DPT dari DPP Gerindra ketika saya berada di Jakarta. Nah ya, sekarang mau saya tanya, Anda itu posisinya itu apa? Di dalam tim ini posisi Anda itu sebagai apa? Sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan DPT. Oh enggak, pada waktu Pilpres kemarin. Kalau Anda dari kampung, mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasional kan? Maka majelis, mohon maaf. Saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Loh, bukan begitu. Ya, ini Bukan saya ingin begitu, berikan kan? penjelasan. Jadi Bapak sudah menjudgment seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa, itu juga tidak benar. Bukan Bapak. begitu. Mohon dengarkan saja dulu Pak, apa yang akan dijelaskan. Beliau Enggak, ini memang kalau orang yang di- sangat sederhana bukan dan begini, Pak humble. Bambang. Saya kira saya sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah stop. Ya. Tapi saya mohon juga Pak jangan Bambang ada stop. tekanan, Kalau Pak. tidak stop, Pak Bambang saya suruh keluar. Saya mohon maaf Pak, kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu Pak. Saksi saya menurut saya ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi. Jadi saudara saksi, apa yang akan disampaikan itu diketahui dari mana? Diketahui dari DPT. 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 Ya. Jadi DPT dari DPT mana? DPT yang dipakai dalam pemilu 2019. Saya ambil source-nya itu di kantor DPP Gerindra. Yang memberikan saya adalah bernama Heri Sumartono, bagian IT DPP Gerindra. Ya. Saya sangat senang menerima itu karena saya sangat sulit menemukan DPT yang bisa dipercaya. Ya. Ya. Ketika saya terima itu maka saya bangga punya DPT seluruh Indonesia. Ya. Nah, akhirnya saya melakukan penelusuran dan saya temukanlah 4 hal tadi yang ingin saya katakan pada hari ini. Iya, silakan. Ya. Saya berdasarkan Undang-Undang 23 2006 tentang kependudukan. Di sini terkait dengan pengkodean administrasi kependudukan yang penjabarannya berdasarkan PP nomor 37. Nah, ini sudah menyerempet ke arah keahlian ini kalau begini. Coba diteruskan. Supaya saya tidak dianggap penghayal, Pak. Dasar saya untuk mengatakan nik rekayasa itu apa? Dari dasarnya seperti itu. Ya, nik rekayasa, nik Kecamatan Siluman adalah nik yang kode kecamatannya di digit 5 dan 6 itu melampaui jumlah kecamatan di wilayah itu atau nilainya 00 dan itu tidak mungkin. Itu bisa Anda tunjukkan di mana? Contohnya, coba katanya bahwa operator itu katanya. Salah satu saja kabupaten yang Ya. memuat nik Kecamatan Siluman. Coba silahkan, mana yang katanya operator bisa menunjukkan itu?
saya ketemu dengan NIK Kecamatan Siluman. Terus ini ya berarti ya? bukan Pak, dia Betul, betul. warna jingga. Ya, Ini kan? itu tata cara pengkodean. Ya, ya, ini kan berkas ini berarti yang akan Anda jelaskan Ya. kan? Ya, silakan. Ya, sedikit lagi NIK Kecamatan Siluman. Ini NIK rekayasa. Ini. Ya, pada kolom data yang di blok kuning itu adalah kode kecamatan. Di Bogor itu cuma ada 40 kecamatan yang mulia. Tapi bisa kita lihat di sana ada kecamatan 85, ada kecamatan 00 dan seterusnya. Inilah yang disebut NIK Kecamatan Siluman. Padahal bukan saja dari provinsi, kabupaten kota sampai desa itu ada kodenya di Depdagri, paten. Sehingga ketika seseorang di entry masuk datanya dalam capil, kemudian di mana tempatnya, dia cuma memilih tempat, tetapi di dalam komputer sudah ada kodenya. Dan untuk Bogor itu cuma ada 40 kecamatan, tidak boleh lebih. Karena memang cuma ada 40 kecamatan yang bisa dipilih ketika alamat itu ingin ditentukan. Ini yang NIK Kecamatan Siluman ya? Ya, NIK Ya. Kecamatan Siluman. Baik, terus? Kemudian NIK rekayasa di depannya. NIK rekayasa adalah NIK yang seluruh elemen datanya itu kelihatan benar, tapi salah. Iya. Misalnya dia perempuan tetapi dia memakai NIK laki-laki. Demikian sebaliknya. Ya. NIK perempuan itu nomornya berapa itu? NIK perempuan itu tanggal lahirnya ditambah 40. Jadi kalau dia lahir tanggal 1, pada NIK tanggal lahirnya menjadi 41. Jadi itu ada persoalan kode laki-laki dan perempuannya Betul, yang beda. mulia. Betul yang mulia. Oh, baik. Nah, kemudian saya juga menemukan tanggal dan bulan yang memang tidak sesuai pada. Maksudnya tidak sesuai bagaimana? Ya, jadi pada kolom tanggal lahir katakanlah itu ditulis A, tetapi pada NIK tanggal lahirnya itu B. Tidak mungkin terjadi demikian karena NIK tidak akan pernah muncul sebelum tanggal lahir dan jenis kelamin itu di entry di capit. Itu namanya NIK rekayasa menurut Anda? Atau Anda temukan begitu? Itu NIK rekayasa? Salah satu NIK rekayasa. Baik. Di Infocus dapat dilihat dengan jelas. Itu kalau menurut saudara NIK rekayasa itu berapa jumlah keseluruhan? Itu yang di blok hitam yang mulia. Di blok hitam 10.901.715. Itu mana 10 juta itu? Paling bawah. Yang di blok hitam Ya. Yang hitam itu ya. Ya. Dan untuk NIK rekayasa Itu 10 juta itu Anda bisa mempetakan di provinsi mana saja? saya cuma ingin mengatakan bahwa untuk NIK rekayasa Hanya berjumlah ini tapi tidak tahu persebarannya di mana, nggak tahu. yang tertinggi di Bogor yang mulia. Di Bogor 450 lebih. Kalau saya tidak salah keliru, 4. pokoknya 400 lebih, 430 atau 450 saya tidak hafal. Oh, Tapi di Bogor, ini contoh saudara ini 437.000 lebih itu ya? Ya, Itu dia di yang Bogor. tertinggi di Indonesia. Di Indonesia, baik. Terus Kemudian pemilih ganda.
Tolong pemilih ganda. Ya, kalau sebentar saya ulang kembali. Kalau yang Nik Siluman di Kecamatan Siluman itu ada berapa itu tadi? Di yang blok hitam juga ya. Coba dikembalikan, Mas. Ya, Mas, operator sekitar 56.000. 56.832 itu ya. Iya yang. Baik, itu juga paling banyak terjadi di Bogor. Enggak. Ini ada Saya temukan kalau yang ini ada di Bengkulu. Bengkulu paling banyak. Tapi saya lupa berapa jumlahnya. Tapi sebagai sampel Anda sampaikan ini yang di Bogor 1.182 ini. Ya. Oke, sekarang nih apa yang lagi? Pemilih ganda. Pemilih bawah umur atau pemilih ganda dulu? Pemilih ganda dulu yang mulia. Silakan. Nah, kenapa saya memilih pemilih ganda ini berdasarkan kesesuaian nama dan tanggal lahir? Karena NIK ditutup 4 digit. Jadi tidak mungkin saya melakukan pelacakan ganda itu berdasarkan NIK. Jadi saya memutuskan untuk mencari data ganda ini berdasarkan nama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Dan bisa kita lihat tiga suku kata nama yang bersamaan dan lahir di tempat yang sama dan lahir di tanggal yang sama. Itu sangat meyakinkan bahwa itu data. Jadi ada duplikasi yang kesamaan baik tanggal lahir, ya, tempat dan sebagainya begitu ya? Iya yang mulia. Oke, itu ditemukan berapa jumlahnya? Itu sebagaimana yang di blok yang mulia 2 Di blok juta. hitam itu 2 juta. Ya. Tapi kasus yang terbanyak di mana? Persebarannya. Ini Anda mencontohkan di Ya. Bogor 85.000 ini. Sebenarnya saya itu tertarik terjadi di Papua kalau data ganda seperti ini. Oke. Dia tidak bermain di rekayasa tetapi di data ganda. Pemilih ganda. Ya. Oke, yang paling banyak persebarannya di Papua. Di Papua kalau saya tidak salah ingat yang mulia. Ya, baik. Apalagi? Jadi ini Pak Idam? total kasus itu adalah kasusnya. Kemudian penggandanya itu 2.155.905. Artinya dia bisa ganda 1 kali, bisa ganda 2 kali, bisa ganda 3 kali. Kalau kasusnya sama dengan penggandaan, maka penggandaannya cuma 1 kali. Tetapi karena penggandaannya jauh di atas daripada kasus, maka dia bisa ganda 2 kali, ganda 3 kali, dan ganda 4 kali. Tapi jumlah keseluruhan 2.100.000 itu ya? Penggandaannya. Penggandaannya. Ya misalnya begini. Tapi ya. bisa saja satu nama itu ganda 2 kali, ganda 2 kali, ganda 3 kali, atau 4 kali bisa begitu terjadi. Bisa ya. Satu nama itu ya? Bisa ya. Oke. Terus? Terus pemilih bawah umur. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017 disebutkan bahwa pemilih adalah yang berumur 17 tahun. Saya mengerti yang mulia. Ya. Kemudian dia kalaupun tidak cukup 17 tahun, dia harus pernah kawin dan sudah kawin. Ya. Tetapi Jadi aturannya kan yang boleh memilih ini kan selain usia 17 juga sudah pernah kawin kan bisa kan? iya Nah, kalau ini di bawah umur, kasus di bawah umur. iya yang mulia. Di bawah umur tapi kalau sudah kawin kan sudah boleh. Iya yang mulia betul. Tapi kalau umurnya 1 tahun yang mulia, apakah Oke. yang mulia percaya bahwa dia sudah kawin? Ada yang umurnya 1 tahun sudah boleh milih. Ini yang mulia. Di mana contohnya? Di baris kedua. Baris kedua atas nama siapa itu? Romi itu. Rowi. Boleh saya nggak terlalu melihat yang mulia. Hah? Boleh saya mendekati supaya saya Oh, lebih lihat. Oke, enggak kita sudah Oh iya, di ya, baris Rowi kedua. ya. Sambil jalan boleh supaya di TV kan bagus malah suasananya. Ya. Ini yang nomor 2 ini Rowi. Ya, Usianya baru 1 tahun berarti ya. ya iya mulia. Jadi ini persebarannya ada yang usia 1 tahun, ada yang usia 2 tahun, usia 6 tahun gitu ya. Iya, Tapi kalau 12 tahun kemungkinan saja dia sudah nikah itu bisa terjadi Bisa di Indonesia ya. Tapi kalau usia masih di bawah 5, 6 masuk ya sudah kawin itu menurut Anda itu nggak logis juga ya. Itu Logis, namanya pemilih di bawah umur begitu. Nah, kemudian kenapa ini menjadi masalah? Ya. Karena dalam DPT KPU status perkawinan dihilangkan dalam file Excel CSV. Ada 2 kolom yang dihilangkan. Status perkawinan
dan usia pemilih. Ya. Kenapa usia pemilih ini penting? Karena ini akan menjawab kapan DPT dibikin. Ya. Tapi dihilangkan, sehingga kita tidak tahu kapan DPT ini dibikin. Dulunya ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Oke. Saya kira itu saja dulu yang mulia. Sebenarnya untuk kita bicara rekayasa itu variannya masih banyak. Begitupun data ganda, tapi cukuplah tempat ini simpul sebagai gambaran saya bahwa DPT pusat dari Aceh sampai Papua. Saya cuma gagal menelusuri 3 provinsi karena memang datanya tidak terbuka. Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jadi selain provinsi yang Anda sebutkan itu tadi terjadi sebagaimana yang Anda sampaikan? Semua unsur itu rekayasa, ganda, di bawah umur, siluman, ditemukan semua. Tapi ada yang provinsi yang tidak Anda sebutkan tadi, itu menurut Anda belum bisa atau belum mampu untuk mendeteksi gitu? Ya, karena memang datanya rusak, tidak bisa dibuka. Oke. Ada lagi? Kemudian tolong operator memperlihatkan rekapitulasi file Excel. Rekapitulasi di sini ada? Ya. Yang saya ingin lihat adalah mana? Ini yang dikopi yang disampaikan ke hakim ada itu? Apa yang akan Anda sampaikan dari data ini? Ya, sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa terhadap nik rekayasa itu sangat sedikit TPS yang terbebas dari nik rekayasa. Di Sulawesi Selatan saja itu banyak yang TPS-nya tidak ada yang benar. 0 Pak posisinya. Ini yang saya sangat sedih. Kenapa sih? Kita ini sudah sekolah-sekolah kok masih rusak-rusak datanya. Ya kalau saya di kampung nggak apa-apa lah Pak. Memang masih kurang sekolah. Tapi kalau ini data sudah dikirim ke Jakarta, kemudian pulang masih rusak pula. Lantas apa sebenarnya ini verifikasi? Ini yang Anda sampaikan yang kasus Sulawesi Selatan ya? Yang Sulawesi Selatan itu banyak yang tidak ada, tidak benar TPS-nya Pak. 0000 gitu. Apa maksudnya TPS-nya 00 itu? Jadi dia mengandung nik rekayasa. Dan itu bisa dilihat di dalam dokumen Sulawesi Selatan pada kabupaten yang bersangkutan. Kita bisa lihat detail nik rekayasanya. Oke. Ya, itu tergambar jelas Pak. Ada yang tanggalnya salah, ada yang tanggal bulannya salah, ada yang tanggal bulannya salah, ada tanggal dan bulannya balik-balik, ada niknya laki-laki dipakai perempuan. Jadi itu semua terdeteksi. Jadi saya bilang ini verifikasinya bagaimana? Padahal menurut saya bahwa ketika kita menyebut nik, maka sebenarnya kita menyebut nama, tempat lahir, tanggal lahir orang tua, tapi tidak dengan suara. Ketika nik dirusak, maka elemen data ini hilang Pak, tidak ada gunanya. Iya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 26 bahwa nik itu hal yang melekat pada diri seseorang, berlaku seumur hidup, bersifat unik, khas dan tunggal. Jadi nik itu tidak boleh ada gandanya, tidak ada boleh duanya karena dia tunggal, khas, unik. Ya. Saya kira demikian Ya. yang mulia. Baik, cukup ya. Terima kasih Pak Idam. Sekarang dimulai dari pemohon. Ada yang akan diperdalam, saya persilahkan. Tolong waktunya dijaga supaya efisien di dalam mendalaminya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Ini sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin dapat kepastian dulu tentang hukum acara yang akan kita gunakan di dalam persidangan ini. Dalam persidangan biasa,
bahwa setelah pemohon yang menghadirkan saksinya itu bertanya, kemudian diajukan oleh pihak terkait atau Termohon dulu, baru atau terkait, ya. Nah, nanti terakhirnya jika dari pertanyaan itu muncul sebuah pertanyaan baru, apakah pemohon masih boleh mengajukan atau tidak? Ini karena nanti berlaku sama untuk pihak termohon dan terkait nanti. Saya kira saja lalu lintasnya supaya satu kali kesempatan untuk semuanya. Setelah itu tidak ada Setelah ada pengulangan. itu tidak ada Baik. lagi. Itu juga menjadi pedoman kami nanti Ya, dalam. nanti untuk yang lain juga akan diperlakukan semacam itu. Baik, terima kasih majelis. Ya, kecuali hakim bisa untuk memperdalam kembali. Kalau hakim, ya saya Ya. paham. Ya, kalau pihak pemohon, termohon dan terkait tidak Cukup boleh. lalu lintasnya satu kali kesempatan, setelah itu bergeser yang lain, artinya itu sudah terlewati. Ya, Pak Nasrullah, begitu ya? Ya, Baik, silakan. Pertanyaan pertama saya kepada saksi tadi dinyatakan ada banyak varian dari nik rekayasa. Ya, tadi saudara saksi telah memperlihatkan satu contoh. Nah, kemudian apakah juga ada banyak varian dari nik Kecamatan Siluman, termasuk pemilih ganda atau pemilih di bawah umur yang bisa saudara terangkan? Ya, sekarang tolong kamera diarahkan ke Pak Nasrullah biar Pak Nasrullah bisa dilihat oleh saksi. Saksi itu yang nanya Pak Nasrullah di belakangnya itu ya, tapi nggak usah menoleh, lihat di kamera di layar saja. Jadi nggak usah tengok-tengok. Apa perlu saya ulang atau cukup Silakan. dimengerti saksi? Kelihatannya Pak Idam belum Baik, saudara saksi, saya ulang. Tadi saudara saksi telah menerangkan ada banyak varian nik rekayasa. Apakah juga ada banyak varian nik Kecamatan Siluman? Kemudian apakah ada banyak varian juga terhadap pemilih ganda dan pemilih di bawah umur? Jika ada, mohon diberikan 1-2 bentuk varian yang saksi ketahui dari hasil saksi mempelajari data yang ada. Terima kasih. Untuk Kecamatan Siluman tidak punya varian karena itu berlaku pada digit 5 dan 6 saja dari NIK yang menyatakan kode kecamatan diterbitkannya NIK tersebut. Jadi tidak ada varian ya untuk Ya. itu. Baik. Tetapi kenapa saya memprioritaskan pembahasan ini? Karena ini di luar jangkauan publik. Orang cuma berpikir, oh NIK 16 digit. Oh iya ada NIK-nya. Padahal ternyata NIK-nya itu palsu. Nah, pada kesempatan ini barangkali sebenarnya ini kan tugasnya jadi dapil. Ya baik, cukup untuk pertanyaan itu. Silakan lagi Pak Nasrullah kalau masih ada. Apakah tadi saudara mengatakan nik kecamatan tidak ada varian, nik Kecamatan Siluman ya? Apakah pemilih ganda ada varian? Ada. Ada. Bisa saudara terangkan bentuk-bentuk variannya? Tadi sudah saya tampilkan kesesuaian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Bisa juga orang yang sama namanya itu kita telusuri berdasarkan alamatnya. Jika alamatnya bersesuaian dengan nama yang bersesuaian, itu rasa-rasanya tidak mungkin, Pak. Misalnya ada orang tua yang tergila-gila anaknya mau dipanggil Ali saja semua, dan itu tidak mungkin. Pasti ada disebut Anas supaya tidak noleh semua, Pak. Jadi itu salah satu varian lagi data ganda. Data ganda yang lain adalah orangnya berbeda tapi nicknya sama. Tapi saya tidak bahas ini karena nick sudah terlanjur ditutup oleh KPU dengan alasan yang tidak jelas. Kenapa saya katakan alasan tidak jelas? Uang dari dulu dipalsukan, Pak. Kenapa tidak pernah ditutup serinya? Untuk melindungi hak pilih, bukan begitu caranya. Kita akses ke SMS banking itu diacak PIN-nya. Begitu dong saya caranya. kira itu sudah penilaian cukup ya. Pak Nasrullah silakan. Kemudian majelis yang terhormat,
Saya mohon melalui majelis agar ruang sidang ini kita tertib, tidak ada seorang pun yang ketika seseorang saksi memberikan keterangan itu mentertawakan. Kita semua rasanya berada dalam posisi yang terhormat, darling, dan saling memuliakan satu dengan yang lain. Baik, ya saya mohon untuk semua pihak saja ya, untuk bisa menjaga ketertiban persidangan ini. Dan teman-teman wartawan juga kami mohon untuk bisa tertib ya. Silakan diteruskan. Kemudian terkait dengan pemilih di bawah umur, apakah ada varian atau bentuk-bentuk varian apa yang saudara ketahui tentang pemilih di bawah umur ini? Ya, pernah saya temukan juga. Jadi mungkin kena pusing atau bingung mencari pemilih di bawah umur. Maka pemilih di bawah umur dalam KK itu yang dicuplik masuk DPT, kemudian diberikan tanggal lahir yang cukup umur, sehingga akan kelihatan di sana bahwa usianya sudah 17 tahun. Padahal ketika kita periksa tanggal lahir pada NIK itu sangat berbeda. Jadi NIK itu terjadi ketika seseorang lahir dan terdaftar dalam kartu keluarga. Tapi di waktu yang lalu saya temukan variannya bahwa ada NIK dalam KK yang di bawah umur itu ditarik keluar dan diganti tanggal lahirnya. Untuk sekarang tidak ada itu, tetapi memang di tanggal lahirnya itu berusia 1 tahun seperti yang Bapak lihat, dan ketika kita trace NIK-nya memang juga baru 1 tahun. Iya, baik, cukup. Lagi Pak Nasrul kalau masih ada? Satu lagi, dari bentuk yang saudara saya katakan tadi, temuan NIK Kecamatan Siluman, NIK rekayasa, NIK pemilih ganda, NIK di bawah umur dengan berbagai bentuk variannya, setelah saudara pelajari, apa dampak terhadap pemilihan umum ini yang saudara dapat ketahui? Ini anu loh ya, saksi loh ya. Baik, saksi. Makanya yang kami tanyakan adalah dampak yang dia peroleh dari hasil pengolahan dia. Ya, ini bukan dampak, konsekuensi dari apa yang Anda lakukan. Menurut Anda itu sampai seberapa jauh itu yang Anda lihat? Ya, secara pribadi saya merasa bahwa ini asas pemilu sebenarnya tidak ada, Pak. Tertib itu nggak ada, profesional itu nggak ada. Ya, itu penilaian, sudah penilaian. Ya. Nah, itulah yang bisa saya katakan setelah saya menemukan data-data ini, bahwa asas pemilu itu saya bingung yang mana itu data asas pemilu. Demikian yang baik. Cukup Pak Nasrullah? Cukup yang lain? dari saya, namun ingin kami sampaikan kepada majelis bahwa keterangan saksi ini terkait dengan bukti kami P146A dan P146B. Baik, tolong dicatat teman-teman panitera pengganti. Mungkin rekan saya ada yang mau Baik, diajukan terima kasih. pertanyaan. Berikutnya juru bicara yang lain. Siapa? Silakan. Cukup? Dari Seluruhnya cukup? Cukup. Baik, kalau begitu sekarang ke termohon.